Ahok menggila setelah kalahkan Alibaba dan Facebook. Kilang minyak siap dibangun, ditulis Manuel Mawengkang. Ini kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri. Sudah mulai ngerti ya, oh di sini saya sudah mulai ngerti, oh di sini saya sudah mulai ngerti. Kalau masih ada yang main-main, sekali lagi yang gigit saya sendiri lewat cara saya. Ahok ini adalah sosok yang luar biasa. Dia tidak bisa diam, dan kalau ditempatkan dimanapun dalam birokrasi, borok-borok bau terasi pun dihitam habis sama dia sampai ke akar-akarnya. Gilanya, di tahun ini Pertamina ada di atas Alibaba dan Facebook. Saya yakin dan percaya dengan kalimat Soekarno, pendiri bangsa ini, jika ada 10 orang seperti Ahok, Amerika dan Cina pun lewat. Memang sih secara pencapaian Alibaba dan Facebook ada di bawah Pertamina sebelum Ahok masuk. Akan tetapi saya yakin bahwa di tahun-tahun ke depan Ahok ini akan menggila dan pencapaiannya lebih sadis dari ini. Sistem borok dibongkar dan dikorek sampai dalam, sehingga sisa daging bersih. Semua yang ada di dalam perusahaan yang berpotensi jadi duri dalam daging dicabutnya meski rasanya sangat sakit. Sebagai komisaris utama Pertamina, dia sudah melakukan banyak gebrakan. Memang secara langsung dia tidak jadi pembuat perencanaan dan strategi pasar. Secara dia komisaris, apa yang dia kerjakan adalah melakukan fungsi kepengurusan kepemimpinan dan mengatur, menjaga kebijakan. Ini adalah yang dikerjakan Ahok. Saat ia masuk sebagai komisaris utama Pertamina, penolakan pun langsung dirasakan oleh kepala karyawan yang katanya jadi anggota alumni nomor tukil. Kebencian tidak bisa dibendung dan penolakan pun terjadi. Ia pun akhirnya mengkondisikan seluruh karyawan yang bisa dia pegang untuk ramai-ramai dan bekerja sama menolak keberadaan Ahok di dalam struktur kepemimpinan Pertamina. Erick Thohir pun santuy, kayak dipantui. Menanggapi penolakan tersebut, Erick Thohir tegak lurus saja menjalankan fungsinya sebagai Menteri BUMN. Masa seorang Menteri BUMN bisa dikontrol sama kepala karyawan? Ya enggak lah. Di dalam hak prerogatifnya, Erick Thohir meletakkan Ahok di kursi yang paling tinggi di perusahaan tersebut, komisaris utama. Ahok jadi komisaris utama yang tidak bisa dipecat oleh siapapun kecuali dirombak langsung oleh Erick Thohir. Apa yang dipercaya sebagai komisaris pun menjadikan Pertamina menjadi perusahaan kelas dunia. Tidak ada satupun celah korupsi dibiarkan ada. Mereka diminta untuk mencukupkan diri mereka masing-masing, para bawahannya dalam menghidupi keluarganya. Gaji di Pertamina itu tinggi kok, cukup untuk membiayai keluarga dan nabung. Jadi Ahok sebagai komisaris menjalankan fungsi pengawasannya. Saya nggak tahu sudah ada berapa orang yang dibuang dari perusahaan tersebut. Yang pasti Direktur Utama Pertamina pun bisa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Kerjasama antara Ahok dengan Direktur Utama Pertamina pun berjalan dengan lancar dan baik. Mereka seperti duet maut dalam melambungkan nama BUMN ini ke kancah dunia. Bahkan dunia pun terkaget-kaget melihat gebrakan Ahok dalam memperdulikan orang-orang Indonesia terkait COVID-19 dengan membangun sistem cashback untuk para ojol yang terdampak COVID-19 jika mengisi BBM bersubsidi. Bahkan ketika minyak di dunia ini tidak favorit, Ahok bisa tetap membuat Pertamina ini mentereng di dunia internasional. Ada satu lagi kebijakan gila yang rencananya akan dilaksanakan di tahun-tahun ke depan, membangun beberapa kilang minyak di dalam negeri. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar mafia migas tidak bisa mempermainkan harga saat terjadi proses ekspor minyak mentah dari dalam keluar untuk diolah, maupun impor minyak dari luar ke dalam untuk didistribusikan. Kilang minyak besar-besaran akan dibangun untuk proses penaikan tingkat dari crude oil
menjadi end product seperti bensin yang kita nikmati dan bisa dikonsumsi oleh kendaraan berbahan bakar bensin, diesel, dan bahkan kalau mungkin aftur untuk pesawat. Dari sini kita bisa melihat bahwa gebrakan Ahok ini secara hukum sebab akibat menjadikan para mafia migas itu tercekik sampai mati dengan cara yang elegan. Karena apa? Mafia migas ini adalah duri dalam daging. Mereka sudah seharusnya dimusnahkan. Mereka harus disampai ke akar-akarnya. Tidak boleh ada orang jahat di tengah-tengah bangsa yang masih sering ditipu oleh mafia-mafia, baik dari migas, alkes, ataupun yang lain-lain. Ahok sebagai juru kunci dalam ayan mafia di Pertamina rasanya sudah sangat baik. Ahok ini tipe pemimpin yang sulit tunduk di bawah orang lain, kecuali beberapa orang. Ahok terbukti sangat loyal kepada atasannya saat menjadi wakil gubernur DKI Jakarta. Ahok juga terbukti sangat loyal kepada atasannya saat menjadi komisaris utama di Pertamina. Sementara ini, kelihatannya hanya ada dua orang yang bisa loyal terhadapnya, yakni Jokowi dan Eri. Prabowo saja dibuat sama Ahok saat dia mengetahui Gerindra itu pemain star. Sudah seharusnya Ahok yang dibiarkan di kursi komisaris utama Pertamina. Rizik pun dibuat kejang-kejang. Baru-baru ini pun Pertamina menyabet Platinum Award di ajang kompetisi Public Relation Indonesia Award 2020 karena Pertamina menghimpun penghargaan terbanyak pada kategori BUMN dan anak usaha BUMN, yakni berhasil meraih 25 penghargaan dari 10 subkategori, yaitu Audit Media, Kanal Digital, Manajemen Krisis, Laporan Tahunan, Brand Guideline, Program PR, Program CSR, Departemen PR, dan Pertamina menjadi perusahaan terpopuler di media. Hebatnya lagi, Pertamina menjadi satu-satunya perusahaan Indonesia yang masuk daftar Top 500 Fortune Global 2019, bahkan mampu mengalahkan raksasa e-commerce asal Cina Alibaba Group milik Jack Ma dan raksasa AS Facebook milik Mark Zuckerberg. Pantas oposisi makin gila. Strategi besar Jokowi di Pertamina, hapus impor BBM. Ditulis Niha Alif. Entah apa yang merasuki barisan oposisi pemerintah saat pandemi COVID-19 seperti saat ini, masih saja ingin mengguncang pemerintah. Mulai dari provokasi lockdown yang dimentahkan lalu berlanjut isu kebangkitan PKI, hingga beredar seminar-seminar bertajuk pemberhentian presiden. Apalagi pada hari ini yang diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila, isu PKI semakin kencang dipanaskan. Bahkan mereka menyebut Dirut TPRI baru sebagai antek PKI yang disusupkan. Tentu saja ini hanya propaganda oposisi untuk membakar kemarahan massa. Ormas seperti EPI pasti dengan senang hati menyambar isu PKI yang beredar. Padahal EPI sendiri lahir jauh setelah adanya PKI. Aneh rasanya kalau mereka menyimpan dendam. Ormas seperti NU dan Muhammadiyah yang bersinggungan dengan PKI tak sefrontal itu menghadapi isu PKI. Jangan-jangan ormas EPI dan HTI hanya boneka elit yang menyokong isu PKI. Seperti tulisan saya sebelumnya, di mana antek-antek cendana seperti Tengku Jul, Fadli John, Haikal Hasan, serta alumni PA selalu memprovokasi isu PKI. Bahkan dengan percaya diri partai berkarya, mengamini kalau bendera dan atribut PKI bisa dibuat sendiri. Lalu, karena cendana dan anteknya begitu kepanasan dengan pemerintah, ternyata ada kepentingan besar mereka di Pertamina yang bakal diguncang Jokowi beserta dua jagoannya, Erick Thohir dan Ahok. Sebentar lagi 2 kilang Pertamina akan selesai dirampungkan yang akan mukul telak geng cendana hingga Cikeas. Meski Petral dibubarkan, tapi mafia migas masih bercokol
yang memang berkaitan erat dengan dua gurita tersebut. Makanya kebencian pada Jokowi sudah berada di ubun-ubun. Seperti dilansir dari sindonews.com, langkah PT Pertamina yang tengah berupaya membangun 2 kilang minyak yang di Bontang dan Tuban diperkirakan akan membuat Indonesia lepas dari impor bahan bakar minyak atau BBM pada 2026. Ditambah lagi dengan pengembangan kapasitas kilang yang sudah ada seperti di Dumai, Balikpapan, Balongan, dan Cilacap.